Ya, shalom. Ya, ini saya kali pertama ya beribadah di tempat yang baru ini. Ya, luar biasa ya. Jemaat GSJA dari pelopor ini diberkati luar biasa ya. Saudara, saya berharap semua dalam keadaan baik-baik ya, dalam keadaan tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Karena kita sudah 1 tahun ya melewati masa-masa sulit ya. Peristiwa pandemi Covid ini membawa kita seperti masuk di dalam satu dunia yang berbeda daripada sebelumnya. Kita lebih banyak khawatir, takut dan lain sebagainya. Bahkan hari-hari yang terakhir ini kita dapat berita lagi bahwa Covid ini sudah mulai lagi melanda di India ya. Saya melihat, saya catat di sini ada 190.000 orang ya yang meninggal dari 16.600.000 orang ya yang terkena, dan dalam rata-rata per hari meninggal 2.000 orang ya. Ini luar biasa ya kalau kita melihat situasi perkembangan saat ini ya. Situasi ini tentunya saya rasa kita semua takut, khawatir ya, dan mungkin sebagian juga bingung kapan ini Covid bisa selesai, kapan ini pandemi ini kok bisa selesai gitu. Maunya cepat ya, kembali normal lagi seperti dulu begitu ya. Kita hidup nggak tenang, kesini takut, kesitu takut ya. Nah, dan saya melihat bahwa peristiwa yang kita alami saat ini itu tidak jauh berbeda pada saat bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin ya. Pada waktu itu bangsa Israel tertekan sekali dengan bangsa Filistin, karena bangsa Filistin memiliki prajurit yang luar biasa, yaitu Goliat yang besar dan sangat ditakuti. Jadi mereka juga sudah stres, frustasi. Mereka nggak tahu lagi gimana caranya itu melawan Goliat yang begitu menakutkan. Ya. Mereka hidup dalam tekanan oleh bangsa Filistin ini. Mereka bingung bagaimana lagi. Bahkan tentara-tentara, prajurit-prajurit bangsa Israel sudah tidak bisa lagi menghadapi. Mereka sudah nyerah. Bahkan Raja Saul juga pada waktu itu juga menyerah. Nggak tahu harus bagaimana lagi melawan bangsa ini, karena mereka punya yang namanya Goliat ini ya. Jadi situasi ini saya melihat bahwa persoalan yang kita hadapi, pandemi dan Covid ini, seperti kita melihat sesuatu yang menakutkan kita. Ya, kita juga bingung bagaimana mengatasi ini. Sudah berbagai cara dilakukan oleh pemerintah ya, sudah ini, sudah itu, semua sudah, tetapi tetap saja yang namanya pandemi Covid ini masih ada ya. Nah, jadi kita belajar hari ini dan firman Tuhan yang diambil, multimedia sudah bisa Oke, di depan tidak ada ya. Oke, 1 Samuel ayat 45 ya. Kita baca aja ayatnya di sini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Ya, perhatikan di sini bahwa Daud tidak menggunakan apapun. Daud tidak bawa tombak, tidak bawa lembing, tidak bawa pedang ya, seperti yang prajurit-prajurit lainnya lakukan. Bahkan dia hanya dengan kesederhanaannya
Karena dia seorang gembala, dia berhadapan dengan Goliat. Ya, dia begitu percaya diri bahwa yes, saya tidak membawa apapun, saya hanya datang mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Ya, jadi saudara, Daud dalam menghadapi kondisi yang sebetulnya juga Daud tahu bahwa ini luar biasa Goliat ini, tetapi dia sanggup teguh, tidak goyah. Dia sanggup mengatasi situasi yang sulit dengan keyakinan dia bahwa Allah berjalan bersama dengan dia. Ya. Nah, ini yang kita harus pelajari hari ini, bahwa kita percaya sesulit apapun dan seberat apapun, kalau kita percaya ada Tuhan menyertai kita, ya, kita akan perkatakan sesuatu yang positif, ya, tidak menjadi negatif tetapi positif. Ya, Daud mengatakan apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi saudara, begitu yakinnya Daud, begitu imannya begitu kuat dan teguh dan tidak goyah, bahwa dia percaya Allah beserta dengan dia. Ini persoalannya, saudara. Ya, jadi Daud berdiri di hadapan Goliat itu sederhana. Dia tidak mau pedang, tidak mau apa, tetapi dia percaya Allah beserta dengan dia. Jadi kalau di hadapan Tuhan, senjata-senjata yang kita bangga-banggakan, ya, mau uang kek, mau kedudukan kek, mau harta kek, mau apapun, tidak ada artinya, saudara. Ya, kita jalan di hadapan Tuhan. Tuhan mau lihat apa adanya yang kita miliki. Sederhana saja, tidak minta macam-macam. Nah, Daud juga menghadapi, bahkan Daud dipakaikan jubah perang aja dia nggak mau. Dia tanggalkan, oh nggak perlu, saya nggak perlu ini. Nah, jadi saudara, kita belajar hari ini dari sosok seorang Daud, gembala domba, tetapi dia dipercayakan Tuhan untuk mengatasi persoalan bangsa Israel. Dengan kesederhanaan dipercayakan Tuhan menyertai dia. Jadi saudara, bahkan Goliat, si raksasa itu juga sambil meledek, ya, meledek Daud. Dia katakan di 1 Samuel 17 ayat 43, orang Filistin berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya Filistin itu mengutuki Daud. Lihat, mereka juga punya Allah, mereka juga punya percaya ada Tuhannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Ya, Allah kita lebih besar daripada Allah-Allah di muka bumi ini. Amin. Allah kita lebih dahsyat. Jadi percaya Tuhan percaya kepada Tuhan yang Tuhan kita sembah, Allah Israel, Allah kita juga tentunya. Jadi saudara, Daud tidak memerlukan hal-hal yang aneh-aneh dalam menghadapi Daud. Hanya dengan umban batu saja dia bisa menjatuhkan Goliat. Ya, jadi saudara, jadi saya percaya kemenangan bersama dengan Tuhan, ya, kemenangan berjalan bersama Tuhan itu akan terjadi bagi setiap orang yang percaya dan memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Jadi sekali lagi, saya percaya kemenangan bagi orang percaya dan iman yang tidak tergoyahkan akan kita terima dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, sebab bukan yang dilihat mata oleh kita sepertinya senjata pedang, tombak, lembing itu menjadi andalan. Bukan itu. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tetapi kebersamaan Tuhan dengan kita itu yang memenangkan pertandingan. Amin. Jadi kita mau berani
COVID mau berlindung di mana? Ya, mau dibunuh di laut, di mana tetap tenang. Ya, jadi nggak ada tempat yang aman dan tepat adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak. Mau pakai senjata apapun, membunuh COVID nggak mampu. Mau pakai cara apapun, tidak bisa. Diam di kaki Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, pasti ada kemenangan. Amin. Jadi saudara, di sini 2 Samuel 22 ayat 18 kita melihat bahwa musuhnya Daud itu bukannya yang biasa-biasa. Musuhnya Daud itu yang luar biasa. Ya, ini musuh yang gagah perkasa. Dia tidak biasa-biasa, tetapi dia sanggup menghadapi itu. Ya, jadi saudaraku, kalau Tuhan berjalan bersama kita, di Ulangan 20 ayat 4, ya, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Katakan amin. Ya, Tuhan yang berjalan bersama kita dan memberi kemenangan. Jadi hari ini kita, walaupun persoalan masih ada, raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita masih ada, percaya ada Tuhan menyertai dan kemenangan boleh kita terima. Jadi saudara, di dalam kunci kemenangan sejati kita adalah, next kita lihat, kunci kemenangan sejati bukanlah berada di muka bumi ini, melainkan ada bersama Tuhan. Ini dia kuncinya. Kunci kemenangan kita bukan apa yang ada di bumi ini, tetapi kita bersama Tuhan. Itulah kemenangan yang kita akan peroleh. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak mungkin mengalami kemenangan. Jadi orang percaya pasti mengalami kemenangan kalau ada Tuhan. Ya, oke, kita percaya juga bahwa segala sesuatu bagi Allah itu mungkin. Ya, di Markus 10 ayat 27, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagaimana seorang Daud, seorang gembala domba yang tidak pernah berperang melawan musuh-musuh, dia hanya mengurusi domba, paling juga dia melawan singa, binatang, dia tidak pernah berperang, tetapi Tuhan pakai Daud untuk melawan Goliat. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup menggunakan siapapun untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Ya, jadi hari ini kita percaya bahwa saat kita menghadapi musuh, ayo kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ayo 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara, Ayub pernah mengalami yang namanya penderitaan. Ya, saudara tahu penderitaan Ayub. Saya kalau bayangkan penderitaan saya tidak akan mampu, benar ya? Siapa di sini yang mampu melewati seperti Ayub? Tidak ada satupun, tidak ada. Ya, tapi lihat Ayub dalam situasi seperti itu, dalam situasi yang mengalami tekanan, penderitaan yang begitu hebatnya, Daud masih berkata seperti, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah iman. Ya, iman yang dimiliki Ayub, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupnya. Situasinya memang jelek, situasinya memang mendukung. Ya, anak-anaknya sudah meninggal, dia sudah bangkrut habis-habisan, dia pun sakit. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dia tetap percaya. Imannya tidak pernah tergoyahkan. Dia teguh katakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Amin. Ya. Kalau kita bisa berjalan bersama Tuhan, kita bisa menangkap, ya, menangkap dimensi imannya Tuhan. Kita mau mengalami kemenangan. Daud mengalami kemenangan. Ayub
mengalami kemenangan. Karena apa? Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang teguh dan tidak goyah, yang tetap percaya walaupun situasinya tidak mungkin, walaupun seperti apa yang kita lihat mata ini tidak sanggup dia jalani seorang diri, tetapi dia percaya ada Tuhan yang menyertai dia, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dia. Pada saat dia dalam kesesakan pun dia katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, dia adalah pembela kita. Jadi saudara, Tuhan selalu membawa kepada orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang berharap kepada dia, orang-orang yang mengandalkan dia akan memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Katakan amin. Jadi saudara, kita percaya hari ini, pesan Tuhan hari ini, saya tidak berpanjang lebar. Ada 4 kemenangan berjalan bersama Yesus. Yang pertama, kita harus mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. Ya, merasakan pribadinya, mengalami bahwa Tuhan itu harus dialami setiap hari. Saudara mau mengalami Tuhan setiap hari? Amin. Alami Tuhan, rasakan hadiratnya setiap hari. Pagi-pagi bangun, yang dicari apa? Handphone atau berdoa? Berdoa. Ya, jangan ya bangun pagi-pagi handphone yang dibuka. Ya, kita bangun pagi-pagi, kita cari hadirat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan. Kalau kita mau mengalami kemenangan bersama Tuhan, cari hadirat Tuhan. Ya. Yang kedua, percaya dengan iman bahwa hanya Tuhan yang bisa mengangkat beban kita dan memberikan kita kemenangan. Katakan amin. Siapa yang mau mengalami kemenangan? Semua. Siapa yang mau diangkat bebannya? Kemenangan akan kita terima. Percaya dengan iman, Tuhan akan mengangkat beban kita. Seberapa besar persoalan saudara? Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, sakit penyakit, apapun, bawa ke hadapan Tuhan, berikan kepada Dia. Tuhan, ini saat kita serahkan, saat kita lepaskan kepada Tuhan, jangan pernah diambil kembali. Katakan amin. Ya, yang sering jadi masalah, kita sudah lepaskan beban ini kepada Tuhan, kita tarik kembali, kita pikirin lagi, kita stres lagi, kita down lagi. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Katakan amin. Jadi yang ketiga, ikutlah aku. Artinya Yesus berkata, marilah ikutlah yang berbeban berat. Ya. Ikutlah aku artinya berjalan dalam iman yang harus selalu bertumbuh. Ya, jangan kita stagnan, ya. Jangan kita diam, ya. Jangan pernah berpuas diri, ya. Jangan pernah, oh Tuhan saya sudah cukup sampai di sini saja. No, berjalan bersama Tuhan itu seumur hidup kita. Katakan amin. Kita berjalan bersama Tuhan seumur hidup. Hari ini kita boleh berada di level di mana kita berada. Besok kita sudah naik lagi ke level berikutnya. Besok kita sudah naik lagi ke level berikutnya. Terus berjalan bersama Tuhan dan kita naik ke gunungnya Tuhan. Persoalan-persoalan Tuhan yang akan selesaikan karena kita memiliki iman yang teguh. Ya. Dan yang keempat, setiap hari Tuhan mau kita berjalan di jalan kemenangan. Kita artinya setiap hari kita dibawa untuk naik level, melangkah maju dan masuk kepada sesuatu yang baru. Ya. Kalau berjalan bersama Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Siapa bilang kita mengalami kegagalan? Kita akan mengalami kemenangan. Tuhan selama pelayanannya tidak pernah gagal. 40 hari 40 malam dia lalu dicobai di gurun percobaan, dia menang.
Dia menang lawan iblis, dia menang. Bahkan di atas kayu salib pun sepertinya dia kalah, tetapi lihat 3 hari kemudian dia bangkit, dia menang lagi. Bersama Tuhan tidak pernah kalah, saudara. Bersama Tuhan kita akan mengalami kemenangan, dan itu memang janjinya Tuhan. Berjalan bersama Tuhan ada kemenangan. Jadi sekali lagi message firman Tuhan hari ini adalah ayo kita mengalami kemenangan berjalan bersama Tuhan. Jangan goyah, tetap kuat di tengah kesulitan, di tengah situasi yang tidak enak saat ini. Tetap berjalan bersama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya.